Ya, kenalin, nama saya Vena Graciela Septiana, NPM 2017 4350194, kelas R7D. Di sini kembali saya ingin membahas atau menjelaskan satu buah kasus tentang mata kuliah riset operasional. Langsung saja kita langsung masuk ke soal. Di sini soalnya disuruh mempertimbangkan masalah yang ditunjukkan di sini. Ini memiliki berlebihan karena batasan ketiga hanyalah jumlah 2 yang pertama. Selesaikan dengan metode simplex 2 fase tanpa menghilangkan batasan apapun. Jadi di sini kita akan menyelesaikan dengan metode simplex 2 fase tanpa menghilangkan batas. Ya, yang ditanya di sini ada min z, terus ada kendala min z-nya minus x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3. Nah, min z ini nanti akhirnya kita akan mencari x1, x2, x3, lalu kita masukkan ke dalam rumus si min x1 tambah 2x2 tambah 3x3. Di sini ada kendala x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan 6, ada min x1 ditambah x2 tambah 2x3 sama dengan 4, 2x2 ditambah 3x3 sama dengan 10, dan x3 kurang dari sama dengan 2. Lanjut kita masuk ke pembahasan. Di sini saya akan membahas beberapa step yang membantu kita untuk menyelesaikan si metode simplex 2 fase tanpa menghilangkan batas. Yang step pertama ada di sini ada maksimum min x1 plus x2 min 3x3 tambah 0x4. Kendalanya ada x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan 6, min x1 ditambah x2 ditambah 2x3 sama dengan 4, 2x2 ditambah 3x3 sama dengan 10, dan x3 tambah x4 sama dengan 2. Yang tadi kan tanda ininya tuh dia kurang dari sama dengan. Jadi udah kita rubah menjadi sama dengan. Yang step kedua ada disuruh tambahkan variabel buatan. Variabel buatan itu kita tambahkan. Contohnya di sini ada x5, x6 dan x7. Di sini min z sama dengan min x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3. Ini kan rumus kita yang tadi, yang sebelumnya di slide sebelumnya. Nah, kita tambahkan dengan variabel buatan ini. Ditambah 0x4 ditambah mx5 ditambah mx6 ditambah mx7. Nah, di sini yang tadi nih yang ada di step pertama. Kita masukkan aja ke sini. Ke step kedua ada x1 tambah x2 tambah x3 ditambah mx5 sama dengan 6. Lanjut di min x1 ditambah x2 tambah 2x3 ditambah mx5. Ini dia. Lalu 2x2 ditambah 3x3 ditambah mx7 sama dengan 10, dan x3 ditambah x4 sama dengan 2. Sama seperti yang ada di sini. Oke, kita lanjut. Di sini ada tabel min 1, 2, min 3, 0, m yang tadi variabel buatan itu. Di sini ada x5, ada x6, x3, x4. Ini gunanya adalah untuk menghitung ini. Nih di step 4. Step 4 di sini ada dalam kurung x4. X4-nya kita lihat di sini. Di x4 ini ada 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 2. Nah, ada. Kita masukkan saja ke dalam sini di step 4. Sesuai apa yang diminta di sini x4, maka kita masukkan x4. Lalu step 5, x5. X5 kita lihat lagi di sini ada 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Berarti kita masukkan lagi X5-nya. Nih.
Nah, ini yang di bawah ini adalah X4. Nanti mereka akan berurutan sampai step berapa misalnya. Jadi di sini X5-nya di atas, X5-nya di atas, X4-nya di bawah, dikali 1 dikurang. Jadi di sini 0 dikali 1 dulu, baru dikurang 1. 0 dikali 1, 0, dikurang 1, 1. Begitu juga seterusnya, menghitungnya seperti itu. Yang ini dikali ini, dikurang yang ini. Baru hasilnya taruh di bawah. Oke, lanjut. Di sini step 7, ada X6. Kita lihat lagi nih tabelnya, X6-nya berapa? X6, mana X6? Ini dia. Di sini kita masukkan nih X6 dari minus 1, 1, 2, 0, 0, 1, 0. Kita masukkan di sini. Nih. X6-nya. Lalu yang 001 itu ini di X4. Oke ya. Sorry. Di sini step 7-nya yang atas ini kita pakai yang ada di sini. Di hasil si X5. 1, 1, 0, minus 1, 1, 0, 0, 4. Untuk step 7 yang ini. Oke ya. Baru kita dikalikan 2. Yang tadi kan dikali 1, sekarang dikali 2. Sebenarnya cara menghitungnya sama, hanya saja perbedaannya di perkaliannya. Kalau di sini dikali 2, kalau di sini dikali 1. Begitu juga seterusnya. Jadi di sini ada 0 dikali 2 dikurang minus 1. Sini minus 1. Begitu juga seterusnya sampai ke belakang. Kita masuk di step 8, ada X7. Di sini X7-nya kita lihat di tabel. X7 nah, di sini X7 02, 0, min 3, 0, 0, 0, 1. Oke, ini dia. Mana ya? Ini 023, 0, 0, 0, 0, 1, 10. Lalu kita masukkan tadi nih, yang tadi yang apa namanya, X4. X4 kan yang tadi 00, 11, 00, 02. Dikalikan 3 sekarang. Bukan dikalikan 2 lagi, udah dikalikan 3. Jadi 0 dikali 3 dikurang, masih dikurang ya, ingat. Kita harus lihat ininya juga, tandanya. Dikurangkah, dibagikah, atau ditambah. Jadi ini dikali ini, dikurang yang atas, lalu jawabannya taruh di bawah. Oke ya, kita lanjut. Di sini ada tabel lagi. Ada minus 1, hampir sama seperti tadi tabelnya. Ini untuk membantu kita menyelesaikan step-step berikutnya. Di sini ada step 9, X6. Oke, X6-nya di sini ada minus 1, ada 1, 0, minus 2, 0, 1, 0, dan 0. Kita masukkan ke sini nanti untuk membantu di step berikutnya, untuk membantu menghitung di step berikutnya. Oke, ingat ya, di sini step 9 X6, maka kita masukkan X6 yang ada di sini, ada berapa, kita lihat angka-angkanya, baru kita masukkan ke sini. Oke, lanjut di sini ada step 10 X2, 0, 2, 0, min 3, 0, 0, 1, dan 4. Ingat, yang di sini tadi dia ada di step 9 X6. Oke ya, coba kita lihat lagi. Oke, tadi disuruhnya X7 dan X6. Yang ininya X7 kita masukkan sesuai yang ada di sini, dan di bawahnya X6. Dikurang lalu dikalikan 2. Caranya sama seperti tadi ya. Minus 1 dikali 2 dikurang 0. 1 dikali 2 dikurang 2, hasilnya 0. 0 dikali 2, 0 dikurang 0, 0. Begitu juga seterusnya sampai ke belakang.
Oke, masuk step 11. X3. Kita lihat lagi di tabel. X3. 00, 11, 00, 00. Oke. Step 11. X3. 00, 11, 00, 00. Oke, dikurang minus 1, 1, 0, minus 2, 0, 1, 0, 0. Ini yang tadi ya, yang ada di step 9 itu X. Oke, kita lihat lagi. X6. Jadi yang ini dikurangkan, dikali lalu dikurangkan dengan yang tadi di step 9, X6-nya. Minus 1 dikali 0, dikurang 0. Masih dikurang ya, kita harus tetap memperhatikan tandanya. Tanda di sini. Nanti dia akan berubah. Minus 1 dikali 0, dikurang 0, 0. Begitu juga seterusnya sampai di sini. 0 dikali 0, 0 dikurang 2 sama dengan 2. Oke, kita lanjut di step 12. X5. Ada 1, 1, 0, min 1, 1, 0, 0, 4. Ini adalah dikurang minus 1 ya. Minus 1 itu yang tadi masih di step 9 ada X6-nya. Sepertinya sama saja menghitungnya ya. Di sini sama saja menghitungnya. Sampai nanti di ujung sini. 4 dikurang 0, 4. 0 dikurang 0 ya 0. 1 dikurang 0 ya 1. Dan seterusnya. Ini juga jadi 1, 0, 0, 0. 1, 1, 0. 1 minus 1. 1 dikurang minus 1. Minus ketemu minus sama dengan plus. Jadinya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke, kita masuk ke tabel berikutnya ya. Tabel ini sudah berubah dari tabel pertama, tabel kedua, tabel ketiga, dan ini ada yang seperti tadi. Ini di sini untuk membantu kita menghitung ke step berikutnya. Oke, masuk ke step 13 kita. Di sini ada 2, 0, 0, 1, 1, minus 1, 0, 4. Ini dia. X5. Taruh di sini X5-nya, lalu dibagikan 2. Coba 2 dibagi 2, hasilnya taruh di bawah. 2 dibagi 0. 1 dibagi 2. Yang sebelah sini dulu, baru dibagikan ke 2 ini. Jadi 1 dibagi 2. Di sini masih sama, 1 dibagi 2. Minus 1 dibagi 2. Minus setengah. Oke, jadi di sini ada 0 dibagi 2. Dan 4 dibagi 2. Sama dengan 2. Oke, di sini ada step 14, X2. X2 ini kita masukkan nih. Minus 1, 1, 0, minus 2, 0, 1, 0, 0. Di sininya 1, 0, 0 setengah yang tadi nih. Nah, ini nih. Hasil dari step 3 kita masukkan ke dalam, di bawah ini nih, di bawah si yang atas ini, dikalikan minus 1. Baru dikurang yang atas, maka hasilnya taruh di bawah. Sama seperti step-step sebelumnya. Cara menghitungnya 1 dikali minus 1, dikurang minus 1, hasilnya taruh di bawah. 0 dikali minus 1, dikurang 1, taruh di bawah. Begitu juga seterusnya sampai di 2 ini. 2 dikali minus 1, dikurang 0, 2. Step 15 ada X3 di sini. 2, 0, 0, 1, 0, minus 2, 1, 4. Oke, di sini kita masukkan nih. Yang ini tadi di step 13 ya. Nah, hasil step 13 kita masukkan ke sini. Di bawahnya ya. 1, 0, 0, setengah, setengah, minus setengah, 0, 2. Oke. Di sini perbedaannya hanyalah perkalian ya. Kalau di sini perkaliannya minus 1, di sini perkaliannya 2. Jadi 1 dikali 2 dikurang 2 habis. Begitu juga seterusnya sampai 2 dikali 2 dikurang 4
habis karena 2 dikali 2, 4 dikurang 4, hasilnya 0. Oke, masuk ke step 16 X6. 00110002. Nah, 1 ini 100 setengah minus setengah 02. Ini masih di step 13 tadi. Hasil step 13 kita masukkan ke sini. Dikalikan 0. 1 dikali 0 dikurang 0, 0 dikali 0 dikurang 0, 0 terus sampai seterusnya, 2 dikali 0 dikurang 2. Oke ya, sampai sini. Kalau misalnya kurang paham atau gimana, bisa di komen aja nanti di YouTube-nya, di kolom komentar. Oke, ini ada tabel lagi nih. Tabelnya sebenarnya hampir sama seperti tadi, cuman bedanya adalah di setiap isi yang ini nih. Dan ininya nih, tadi kan ada yang ininya X5, X berapa tuh? X6, X4. Nah, sekarang di sininya basicnya kita ganti jadi X1, X2, X7, dan X3. Sama untuk membantu kita menghitung. Di sini juga ada tabel min Z, namanya di sini minus 1. Nih, di sini ada minus 1, 2, minus 3, 0. Di sini X1, X2, X3, X4. Di sini ada X1, X2, dan X3. Dan ada Z juga. Oke ya, di sini sudah terlihat semuanya. Di sini ada nomor-nomornya, angka-angkanya, dan ini nilainya 2, 2, 2, dan minus 4. Untuk apa sih ini? Untuk nanti kita masukkan ke si rumus. Oke ya, kita lanjut dulu supaya ngerti. Nah, di sini berarti kita tuliskan saja X1-nya sama dengan 2. Ini X1. Nah, lihat ya. Ini nilai, ini namanya NK, ini nilai kanan. Ini 2. Kita lihat ke sini. Di sini ada X1. X1-nya berapa? 2. X2-nya berapa? 2 juga. X3-nya 2. Terus ada Z-nya minus 4. Kita tuliskan di sini, baru kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Rumus yang di slide kedua apa ketiga gitu, yang soalnya tuh minus X1 ditambah 2X2 ditambah 3X3. Nih udah saya tulis di sini, jadi tinggal masukkan saja nih. X1-nya berapa? X1-nya 2, terus X2-nya juga 2, lalu X3-nya juga 2, maka minus 2 ditambah 4 dikurang 6, 3 kali 2, 6, sama dengan hasilnya minus 4. Maka kita sudah menyelesaikan dengan metode simplex 2 fase tanpa menghilangkan batas apapun. Nah, jadi di sini kita udah ketemu nih. Hasilnya adalah minus 4. Thank you. Terima kasih banyak yang udah nonton video penjelasan ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di soal-soal berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Aulia Alfianita, NPM 2017-43500213. Saya dari kelas R7D. Di sini seperti biasa saya akan menjelaskan soal dari mata kuliah riset operasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi metode simplex Big M minimum. Oke, kita lanjut aja ya. Di sini saya sudah membuat diketahuinya ada min Z. Min Z sama dengan min X1 ditambah 2X2 dikurang 3X3. Lalu di sini ada kendala. Di kendala 1 ini ada X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 6. Lanjut, ada kendala 2, X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 4. Lanjut, di sini di kendala 3 ada 2X2 ditambah 3X3 sama dengan 10. Dan di kendala 4 ada X3 kurang dari sama dengan 2. Oke, kita lanjut. Di sini ada step 1. Di step 1 ini kita mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala.
yaitu menambahkan variabel select, yaitu x4. Nah, seperti ini tampilannya. Kita tambahkan variabel select di sini, ya. Kita tambahkan karena kita ingin mengubah dari minimum menjadi maksimum, seperti itu. Oke, di max z ini ada min x1 ditambah 2x2 dikurang 3x3 ditambah 0x4. Nah, lanjut kita ke kendala. Di kendala 1 ini ada x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 6. Di kendala 2 ada x1 ditambah x2 ditambah 2x3 sama dengan 4. Di kendala 3 ada 2x2 ditambah 3x3 sama dengan 10. Di kendala 4 kita tambahkan variabel select karena di sini kita ubah yang ada kurang dari sama dengannya aja. Kita ubah yang ada kurang dari sama dengannya. Jadi kita tambahkan variabel select-nya di situ ya. Karena yang lainnya nggak ada, jadi kita nggak tambahin. Di sini kita tambahkan x4 karena kita di sini sudah jelaskan menambahkan variabel select yaitu x4. Jadi di kendala 4 itu ada x3 ditambah x4 sama dengan 2. Lanjut kita ke step 2. Di step 2 ini ubah max z menjadi min z lalu tambah variabel buatan x5, x6, x7 dan tambahkan m di depannya. Oke, seperti ini. Di sini ada min z seperti yang tadi sama ya. Min x1 ditambah 2x2 dikurang 3x3 ditambah 0x4. Nah, di sini kita menambahkan variabel buatan. Yang tadi yang ini yang kita bacakan ada x5, x6, x7 kita masukkan ke sini dan tambahkan m seperti ini. Jadi kita baca ditambah mx5 ditambah mx6 ditambah mx7. Lanjut di sini ada kendala. Di setiap kendala kita masukkan juga x5, x6, x7. Oke, kendala 1 kita masukkan x5. Di kendala 1 ada x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah x5 sama dengan 6. Di kendala 2 ada x1 ditambah x2 ditambah 2x3 ditambah x6 ditambah 4. Dan di kendala 3 ada 2x2 ditambah 3x3 ditambah x7 sama dengan 10. Lalu di kendala 4 karena tadi cuma ada x5, x6, x7, di kendala 4 kita tidak tambahkan lagi ya. Dan di kendala 4 ada x3 ditambah x4 sama dengan 2. Oke, kita lanjut. Nah, di sini di step 3 masukkan nilai ke tabel lalu cari kolom kunci dan baris kunci. Seperti ini ya tampilan tabelnya. Oke, sebelum kita mencari kolom kunci dan baris kunci, kita harus mencari ZJ-nya dulu nih. Gimana sih cara mencarinya? Kita lihat ya di sini. Di sini ada MMM 0. Oh, kok ini beda sendiri Kak? Karena kalau 0 itu berarti sudah ada hasilnya. Kok bisa ada hasilnya? Karena di sini x4 itu adalah variabel select. Jadi dia itu udah ada hasilnya. Jadi kita anggap aja ini nanti kalau kita jumlah nggak ada ya, anggap aja nggak ada. Oke. Di sini kita akan kalikan ke sini, M itu anggap aja 1 ya, baru kita jumlah. Contoh seperti ini. 1 dikali M, min 1 dikali M, 0 dikali M. 1 baru kita jumlah ya. Kita tambah 1 ditambah min 1 hasilnya adalah 0. Oke, nggak ada hasil nih.
Kita turunin nih CJ-nya ke bawah. Karena CJ-nya itu adalah min 1, jadi kita tulis di sini adalah min M. Oke, lanjut di sini kita lihat di sini ada 1 kali M, 1 kali M, 2 kali M. Kita jumlah, kita tambah 1 tambah 1 tambah 2 adalah 4M. Kita tulis di sini nih. Kita turunin ZJ-nya menjadi min 4M. 2-nya kita turunin karena dia bukan min, kita tulis di sini plus ya. Seharusnya ini di depan nih, yang 2-nya itu seharusnya di depan. Aku terbalik nulisnya, sorry, gak apa-apa, lanjut aja. Di sini ada 1 dikali M, 2 dikali M, 3 dikali M, hasilnya adalah 6M. Kita turunin di sini menjadi min 6M, kita turunin min 3 di sini. Oke, selanjutnya kita mencari kolom kunci dan baris kunci. Gimana sih mencari kolom kunci? Kolom kunci kita lihat di sini, yang mana sih yang paling kecil? CJ di bagian di sini ya. Di CJ dan ZJ paling kecil adalah min 6M. Yang paling kecil adalah min 6M di bagian X3. Jadi kita anggap ini sebagai kolom kunci. Lanjut di baris, kita mencari baris kunci. Nah, mencari baris kunci itu gimana sih? Nah, kita akan bagi NK nilai kanan dengan kolom kunci. Hasilnya di sini ya, kita tulis nih, seharusnya ini nggak ada di indeks. Gini caranya, 6 dibagi 1 hasilnya 6, 4 dibagi 2 hasilnya 2, 10 dibagi 3 hasilnya 10/3, 2 dibagi 1 hasilnya 2. Kita lihat yang paling kecil mana nih? Ada 2. Nah, di sini kita pilih 2 yang bawah. Kita lihat di sini ada X4. Nah, berarti X4 itu adalah baris kunci. Seperti itu. Oke, di sini kita udah ketemu ya kolom kunci dan baris kuncinya. Lanjut kita akan mencari di step 4 kita akan ubah nih. Kita di step 4 mengubah nilai baris kunci X4 dengan cara membagi baris kunci X3 dengan angka kunci 1. Caranya seperti ini. Kita tulis X4 di sini ada 0001100002. Kita bagi 1, hasilnya sama juga ya seperti ini. Berarti kita udah ketemu nih baris kuncinya. Lanjut kita di step 5 mengubah nilai baris X5 pada bagian kolom kunci agar hasilnya 0 dengan cara baris lama dikurang koefisien kolom kunci X3 dikali nilai baris lama baru kunci. Caranya seperti ini. Kita masukkan X5. Di X5 itu ada 111010006 dan di sini ada baris baru, ada baris barunya, kita masukkan. Oke, seperti ini. Jadi kita kalikan dengan 1. Kita kalikan dulu ini, baru kita kurang. Caranya seperti ini. Ini hasilnya ya. Caranya seperti ini. 1 dikali 0 hasilnya 0. 1 dikurang 0 hasilnya 1. 1 dikali 0 hasilnya 0. 1 dikurang 0 hasilnya 1. 1 dikali 1 hasilnya 1. 1 dikurang 1 hasilnya 0. 1 dikali 1 hasilnya 1. 0 dikurang 1 hasilnya min 1.
1 dikali 0 hasilnya 0, 1 dikurang 0 hasilnya 1, 1 dikali 0 hasilnya 0, 0 dikurang 0 hasilnya 0, 1 dikali 0 hasilnya 0, 0 dikurang 0 hasilnya 0, 1 dikali 2 1 dikali 2 hasilnya 2, 6 dikurang 2 hasilnya 4. Nah, lanjut kita ke step 6. Di step 6 ini kita mengubah nilai baris X6 pada bagian kolom kunci agar hasilnya 0 dengan cara baris lama dikurang koefisien kolom kunci X3 dikali nilai baris lama baru kunci. Berarti caranya sama ya, caranya sama. Kita lihat, kita masukkan aja X6 ya. Lalu kita masukkan baris barunya. Dan kita kalikan dengan 2, yang ini ya. Kita kalikan dengan 2. Hasilnya ini X2 dikali 0 hasilnya 0, min 1 dikurang 0 hasilnya min 1, X2 dikali 0 hasilnya 0, 1 dikurang 0 hasilnya 1, X2 dikali 1, X2 dikali 1, X2 2 dikali 1, 2 dikali 1 hasilnya 2, 2 dikurang 2 hasilnya 0, 2 dikali 1 hasilnya 2, 0 dikurang 2 hasilnya min 2, 2 dikali 0 hasilnya 0, 0 dikurang 0 hasilnya 0, 2 dikali 0 hasilnya 0, 1 dikurang 0 hasilnya 1, 2 dikali 0 hasilnya 0, 0 dikali 0 hasilnya 0, 2 dikali 2 hasilnya 4, 4 dikurang 2 hasilnya 0. Lanjut kita ke step 7. Mengubah nilai baris X5 pada bagian kolom kunci agar hasilnya 0 dengan cara baris lama dikurang koefisien kolom kunci X3 dikali nilai baris lama baru kunci. Caranya berarti sama ya. Kita masukkan ya X5-nya. Lalu kita masukkan baris barunya dan dikali 3 dikurang hasilnya ini. Oke, kita coba 3 kali 0 hasilnya 0, 0 dikurang 0 hasilnya 0, 3 dikali 0 hasilnya 0, 2 dikurang 0 hasilnya 2, 3 dikali 0 hasilnya 3, 3 dikurang 3 hasilnya 0, 3 dikali 1 hasilnya 1, 3 dikali 1 hasilnya 3, 0 dikurang 3 hasilnya min 3, 3 dikali 0 hasilnya 0, 0 dikurang 0 hasilnya 0, 3 dikali 0 hasilnya 0, 0 dikurang 0 hasilnya 0, 3 dikali 0 hasilnya 0, 1 dikurang 0 hasilnya 1, 3 dikali 2 hasilnya 6, 10 dikurang 6 hasilnya 4. Oke, di sini kita masukkan ke tabel ini ya. Hasil yang tadi kita masukkan ke sini, kita jadikan tabel. Oke, sama sebelum kita mencari kolom kunci dan baris kunci, kita mencari ZJ-nya dulu. Seperti tadi sama caranya. Kalau kita di sini udah ada 0, kita nggak anggap ya. Jadi kita nanti kalau kita mencari ZJ-nya kita nggak hitung. Nah, oke. Di sini kita akan kali 1 dikali M, min 1 dikali M, 0 dikali M. Hasilnya kita tambah hasilnya 0, karena hasilnya 0.
Dan di sini CJ-nya kita turunin, jadi hasilnya adalah min M. Lanjut, di sini kita kalikan lagi, 1 dikali M, 1 dikali M, 2 dikali M, hasilnya kita tambah adalah 4M. Kita turunin CJ-nya dan ZJ dan CJ kita turunin seperti ini adalah hasilnya seperti sama sebelumnya, sama seperti ini, dan hasilnya 6M 6M gitu. Dan jangan lupa kita mencari kolom kunci dan baris kuncinya. Kita terlebih dahulu mencari kolom kunci sama seperti tabel yang sebelumnya. Kita mencari di sini mana nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil adalah min 4. Berarti min 4 itu adalah kolom kuncinya di bagian X2. X2 itu berarti kolom kuncinya. Dan lanjut kita mencari baris kunci. Baris kunci itu sama seperti tabel sebelumnya. Nilai kanan kita bagi dengan kolom kunci. Ini hasilnya ya, seperti ini. 4 dibagi 1 hasilnya 4, 0 dibagi 1 hasilnya 0, 4 dibagi 2 hasilnya 2, 2 dibagi 0 hasilnya tidak ada ya, 0. Dan kita lihat di sini yang paling kecil yang mana nih? Oh, ternyata 0. Nah, kita lihat di sini berarti ada di X6. Berarti X6 ini sampai 0 ini adalah baris kuncinya. Berarti kita ini udah ketemu nih kolom kunci dan baris kuncinya. Seperti itu. Dan karena kita lihat di sini masih ada minus nih ya. Berarti kita harus mencari lagi nih biar sampai tidak ada minusnya. Lanjut ya, berarti ya kita ke step 8. Step 8 ini mengubah nilai baris kunci X6 dengan cara membagi baris kunci X2 dengan angka kunci 1. Nah, berarti kita masukin nih X6-nya. Di sini kita masukin X6-nya. Lalu kita bagi 1 ya. Dan di sini ini hasil baris barunya. Kita bagi ini dan ini hasilnya. Oke, karena kita sudah mendapat baris kuncinya, jadi kita lanjut aja ya ke step 9. Caranya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Di sini kita cuma tinggal mengubah nilai-nilainya ya. Nilai baris X7 di sini kita harus mengubah nilai baris X7 pada bagian kolom kunci agar hasilnya 0 dengan cara baris lama dikurang koefisien kolom kunci X2 dikali nilai baris lama baru kunci. Nah, lanjut ya. Kita masukkan X7. Lalu kita masukkan baris barunya, dan di sini dikali 2 dikurang di sini akan dikurang. Jadi kita akan kalikan dulu baru dikurang ya, dan di sini ada hasilnya. Caranya sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita akan kalikan dulu ini dengan baris baru, lalu X7-nya kita kurang dengan hasil yang tadi kita kalikan. Contohnya seperti ini. 2 dikali min 1 hasilnya min 2. 0 dikurang min 2 hasilnya 2. Caranya seperti itu sampai selanjutnya. Lanjut kita ke step 10. Di step 10 kita mengubah
nilai baris X3 pada bagian kolom kunci agar hasil 0 dengan cara baris lama dikurang koefisien kolom kunci X2 dikali nilai baris lama baru kunci. Kita masukkan nih baris X3 nya. Kalau udah, kita masukkan baris barunya, lalu kita kalikan 0 nih ya. Kalau udah dikali kita kurang dan hasilnya ini, berarti X3 itu hasilnya 00110002. Ini hasil dari nilai baris X3. Lanjut ke step 11. Di step 11 mengubah nilai baris X3 pada bagian kolom kunci agar hasilnya 0 dengan cara baris lama dikurang koefisien kolom kunci X2 dikali nilai baris lama baru kunci. Wah, salah nih, sepertinya saya typo. Salah, seharusnya ini X5 ya. Sorry ada kesalahan. Nah, kita masukkan X5 nya dan kita masukkan baris barunya, lalu kita kalikan dengan 1. X1 dikali min 1 dikali min 1, hasilnya min 1 dikurang min 1, hasilnya adalah 0. Nah, caranya seperti itu, dan ini adalah hasilnya. Pokoknya caranya sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Dan lanjut di sini tabel baru lagi. Yang tadi kita udah cari, kita masukkan ke sini ya. Dan kita harus mencari kolom kunci lagi dan baris kunci lagi. Baris kunci lagi. Oke, sama seperti sebelum-sebelumnya, kita akan mencari dulu ZJ-nya ya. Sama seperti sebelum-sebelumnya. Di sini kita udah ketemu yang ini ya, tinggal 2 yang M-nya. Karena sudah ketemu, jadi kita nggak hitung lagi. Kalau ini udah berubah jadi 0, berarti itu udah ketemu hasilnya, jadi kita nggak hitung lagi ya, seperti sebelum-sebelumnya. Lanjut, kita akan kalikan, lalu kita akan jumlah 2 dikali M, hasilnya 2 dikali M, hasilnya adalah 2, maka 2 ditambah 2 hasilnya 4M. Kita turunin ya, jadi min kan, yang tadi min 4M, kita turunin lagi min 1, seperti ini. Oke, yang lainnya juga ada yang ini karena pasti hasilnya oke. Ini karena nggak dihitung. Dan di sini hasilnya 1 dikali M, 1 dikali M, hasilnya kita jumlah 1 tambah 1 hasilnya 2, berarti kita turunin 2M. Karena CJ nya 0, maka kita turunin aja ZJ nya, berarti min 2M. Dan di sini juga sama, di sini cuman ada min 1 dikali M, 2 dikali M, dan hasilnya adalah min 3M. Lalu kita turunin seperti tadi, dan CJ nya juga kita turunin menjadi, kita tulis M aja ya, ini seperti itu. Dan jangan lupa kita mencari kolom kunci dan baris kunci. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya, kita mencari kolom kunci terlebih dahulu di sini ya, di CJ dan ZJ. Yang paling kecil adalah min 4 di bagian X1, berarti di sini kolom kunci. Dan kita lanjut mencari baris kunci. Baris kunci kita cari seperti
seperti NK, seperti tadi. Nilai kanan kita bagi dengan kolom kunci, hasilnya di indeks ya. 4 dibagi 2 hasilnya 2, 0 dibagi min 1 hasilnya nggak ada, 0. 4 dibagi 2 hasilnya 2, 2 dibagi 0 hasilnya 0, tidak ada. Nah, kita lihat di sini. Ada dua yang enggak, karena ini sama, aku mau milihnya yang atas. Jadi di sini ada X5 dan berarti X5-nya itu adalah baris kuncinya. Berarti kita udah ketemu nih ya, kolom kunci dan baris kunci. Nah, kita lihat di sini masih ada minus gak? Berarti di sini masih ada minus ya. Berarti kita harus mencari lagi nih. Lanjut ya. Oke, kita lanjut ke step 12. Di step 12 ini kita mengubah nilai baris kunci X5 dengan cara membagi baris kunci X2 dengan angka kunci 2. Di sini kita mencari baris baru ya. Sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, kita masukin nih baris kuncinya X5. Di sini ada 2 0 0 1 1 min 1 0 4. Oke, kita bagi 2 ya. Di sini kita bagi 2. Dan ini adalah hasilnya. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 0 dibagi 2 0, 0 dibagi 2 0, 1 dibagi 2 1 per 2. 1 dibagi 2 hasilnya 1 per 2, min 1 dibagi 2 hasilnya min 1 per 2, 0 dibagi 2 hasilnya 0, 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Berarti kita udah ketemu nih baris barunya. Berarti kita akan mencari step yang lain. Di sini di step yang lain kita di step 13 ya. Di step 13 mengubah nilai baris X2 pada bagian kolom kunci agar hasilnya 0 dengan cara baris lama dikurang koefisien kolom kunci kunci X1 dikali nilai baris lama baru kunci. Oke, kita masukkan baris X2 nya di sini. Lalu kita masukkan baris barunya ya, baris barunya. Lalu kita kalikan dengan min 1 yang ini ya, baru kita kurang. Caranya sama seperti sebelum-sebelumnya, dan ini adalah hasilnya. Oke, ini kita akan lanjut ke step 14. Caranya sama seperti sebelum-sebelumnya. Tapi kita di sini mengubah nilai baris X7 pada bagian kolom kunci agar hasilnya 0 dengan cara baris lama dikurang koefisien kolom kunci X1 dikali nilai baris lama baru kunci. Oke, kita masukkan X7-nya, lalu kita masukkan baris barunya dikali 2. Lalu hasilnya kita akan kurang dengan X7. Ya. Dan hasilnya seperti ini, ada 0 0 0 0 min 1 min 1 1 0, berarti ini X7 dan ini X2. Oke, lanjut ke step 15. Di sini sama, mengubah nilai baris X3. Kita masukkan nih ya X3, lalu kita masukkan step baru dan kita kalikan dengan 0. Dan hasilnya seperti ini. Hasilnya 0 0 1 1 0 0 0 2. Oke. Dan ini hasil dari yang kita cari tadi. Tabelnya ya. Oke, di tabel ini kita lihat nih ya, sudah nggak ada yang minus. Wah, sudah nggak ada yang minus, berarti kita sudah masuk
ke nilai yang optimal. Oke, kita lihat ya. Dan kita masukkan diminimalkan minimal z-nya. Oke. Dan oh ya, kita menghapus variabel buatannya yang tadi, yang x5, x6, x7 kita hapus, dan di sini kita cuma nulisnya x1, x2, x3, x4 ya. Jadi kita nggak masukkan tuh yang variabel buatan. Dan berarti x1-nya adalah 2, x2-nya adalah 2, x3-nya adalah 2, dan z-nya itu adalah min 4. Oke, di sini udah ada tertera ya. Dan kita masukkan ke dalam rumus min z. Kita lihat di sini ada min x1 ditambah 2x2 dikurang 3x3. Dan di sini ya di sini x1, x2, x3-nya kita masukkan aja seperti ini, dan hasilnya adalah min 4. Jadi kita sudah menemukan nilai yang paling optimal nih. Oke, sekian penjelasan soal mata kuliah riset operasional ini. Bila ada penjelasan yang kurang jelas dan agak gugup juga, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.